Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Meida Andini Rahmawati dengan NIM 2405100042 dari mahasiswa Prodi Teknik Elektro Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai filter frekuensi yang terdiri dari low pass filter, high pass filter, dan juga band pass filter di mata kuliah Sistem Instrumentasi dan Sensor oleh Ibu Ulfa Medianti. Selain saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai filter frekuensi, di sini nanti saya juga akan menjelaskan mengenai simulasi dari filter frekuensi 3 tadi dengan menggunakan Proteus. Langsung saja. Yang pertama, pengertian dari filter. Jadi, apa sih filter itu? Jadi, filter adalah rangkaian atau sistem yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tertentu dan meredam frekuensi lainnya. Kemudian ada fungsi filter. Nah, fungsi dari filter sendiri itu adalah memisahkan sinyal berdasarkan frekuensi. Kemudian ada mengurangi noise dan gangguan. Kemudian mengolah sinyal pada sistem komunikasi dan elektronika. Nah, selain pengertian dari filter dan fungsi filter, selanjutnya itu ada parameter utama yang digunakan di filter frekuensi. Yang pertama adalah frekuensi cut-off atau FC, kemudian ada gain, bandwidth, dan juga respon frekuensi. Lanjut, masuk ke low pass filter atau LPF. Nah, LPF sendiri itu filter yang melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Untuk rumus dari LPF sendiri itu ada FC sama dengan 1/2pi RC. Nah, karakteristik dari low pass filter itu ada dua, di mana ketika frekuensi lebih kecil dari FC, maka akan dilewatkan, sedangkan ketika frekuensi lebih besar dari FC, itu maka akan dilemahkan. Oke, lanjut. Kemudian untuk aplikasi low pass filter, itu ada audio bus, power supply smoothing, anti-noise frekuensi tinggi. Oke, di sini di tengah-tengah ada gambar low pass filter frekuensi respon. Nah, untuk dari gambar ini bisa kita analisis bahwa sebelum FC, sinyal hampir tidak mengalami pelemahan, dan juga ketika FC, amplitudo menurun sebesar 20 untuk filter order 1. Nah, untuk gambarnya itu dari lurus jadi turun. Seperti itu. Kemudian lanjut di high pass filter atau HPF. HPF itu filter yang melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Jadi, HPF ini merupakan kebalikan dari LPF. Kalau LPF tadi yang tinggi itu yang diredam, yang rendah yang dilewatkan, sedangkan HPF itu yang dilewatkan yang tinggi, yang diredam yang rendah. Nah, untuk rumus dari HPF sendiri itu masih sama dengan LPF, yaitu FC 1/2pi RC. Kemudian selanjutnya karakteristik dari frekuensi dari high pass filter. Yang pertama, di mana frekuensi lebih kecil dari FC itu maka akan diredam, dan ketika frekuensi lebih dari FC itu akan dilewatkan. Nah, untuk aplikasi dari HPF ini sendiri itu adalah sebagai penghilang DC offset, kemudian ada sistem audio tweeter, dan juga pengolah sinyal komunikasi. Nah, di samping kanan saya, ini juga ada high pass filter gambarnya. Jadi, kalau tadi LPF dari lurus turun, nah untuk HPF ini dari naik lurus, jadi kebalikannya. Nah, dari gambar ini sendiri bisa kita simpulkan bahwa frekuensi rendah yang dilemahkan dan juga frekuensi tinggi itu diteruskan dengan gaya maksimum. Lanjut di band pass filter atau BPF. Nah, apa sih BPF? Jadi BPF itu filter yang hanya melewatkan frekuensi pada rentang tertentu dan meredam frekuensi di luar rentang tersebut. Untuk karakteristik dari BPF sendiri itu adalah ketika frekuensi rendah, maka itu akan diredam.
ketika frekuensi tengah itu akan dilewatkan, dan juga ketika frekuensi tinggi itu akan diredam. Nah, untuk parameter yang biasanya digunakan di BPF sendiri itu adalah frekuensi bawah atau FL, kemudian ada frekuensi atas atau FH, kemudian ada frekuensi tengah atau FC. Nah, untuk rumus dari frekuensi tengah sendiri itu adalah FC sama dengan akar FL FH. Kemudian untuk bandwidth ada BW sama dengan FH pin FL. Nah, di sini juga ada gambar mengenai bandpass filter frekuensi respon curve. Nah, ini dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa hanya frekuensi di sekitar FC yang diloloskan atau ketika frekuensinya ada di tengah. Nah, kemudian frekuensinya digunakan untuk memilih kanal atau pilih frekuensi tertentu. Jadi, ini merupakan seperti gabungan antara LPF dan HPF untuk di gambar kurvanya sendiri. Nah, jadi dari bawah naik lurus, kemudian diturunkan. Lanjut di perbedaan antara ketiga itu, antara LPF, HPF, dan juga BPF. Nah, di LPF sendiri frekuensi yang dilewatkan itu ada ketika frekuensinya rendah, sedangkan di HPF itu frekuensi yang dilewatkan ketika tinggi, dan juga di BPF itu frekuensi yang dilewatkan itu di rentang tertentu. Selanjutnya, frekuensi yang diredam. Untuk LPF sendiri itu ketika frekuensinya tinggi, selanjutnya untuk HPF itu ketika frekuensinya rendah, dan juga HPF itu ketika frekuensinya di ruang rentang. Nah, untuk penerapan sehari-hari, untuk LPF sendiri atau low pass filter sendiri itu ada Arduino, bass speaker, kemudian ada power supply, dan juga sensor elektronik. Untuk HPF atau high pass filter itu ada tweeter speaker, penghilang noise frekuensi rendah. Kemudian untuk BPF itu ada radio FM, wireless communication, instrumentasi medis. Oke, kesimpulan dari materi mengenai filter frekuensi. Yang pertama, itu filter digunakan untuk mengatur sinyal berdasarkan frekuensi, kemudian LPF melewatkan frekuensi rendah, HPF itu melewatkan frekuensi tinggi, BPF melewatkan frekuensi pada rentang tertentu. Ketiga, filter sangat penting dalam elektronika dan instrumentasi dan juga telekomunikasi. Oke, mungkin sekian mengenai sedikit materi mengenai filter frekuensi. Untuk selanjutnya saya akan melakukan simulasi menggunakan Proteus 8. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan melakukan simulasi menggunakan Proteus 8.12. Nah, saya akan mengajarkan awal membuat project. Jadi kita klik new project, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk namanya sendiri bebas. Oke, kemudian bisa klik next semua, finish. Oke, jadi begini. Nah, untuk yang pertama, saya di sini akan mencoba membuat rangkaian LPF dengan komponennya ada resistor dan juga kapasitor. Oke, yang pertama langkahnya itu kita menggunakan sign dulu. Oke, sign itu ada di generator. Oke. Untuk selanjutnya itu kita akan menggunakan resistor. Jadi untuk mencari resistor sendiri itu ada di komponen device, kemudian ketik P. Kita cari resistor. Oke. Kita klik. Oke. Kemudian untuk selanjutnya itu kita menggunakan kapasitor. Oke,
setelah kita memiliki komponen 2 ini, sebelum kita tutup, itu kita pakai yang namanya voltage. Nah, ini fungsinya sebagai output ada di probes. Selanjutnya, setelah kita punya semuanya, kita membutuhkan yang namanya grounding. Nah, untuk grounding sendiri ini ada di terminal, namanya ground. Oke. Nah, setelah komponennya semua ada, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal sambungkan antar komponennya. Oke, ketika semua sudah terhubung, di sini saya akan menggunakan nilai dari resistornya itu dengan 10 kilo dan juga untuk kapasitornya itu 1 dan juga di sini saya akan ngeset untuk sign-nya itu dengan menggunakan 5 amplitudonya dan untuk frekuensinya ini menggunakan 500. Oke, set. Nah, kemudian untuk kita mengetahui hasil dari sinyalnya itu kita menggunakan yang namanya frekuensi atau tabel frekuensi. Untuk caranya, tinggal klik frekuensi di bagian grade. Nah, kita arahkan. Klik. Oke, selesai. Nah, untuk selanjutnya gimana caranya kita untuk mencari nilai atau grafiknya? Kita tinggal klik di bagian yang sign, kita geser, kita seret ke tabel frekuensi, begitupun yang di bagian output atau voltage. Kita geser, kemudian klik space. Oke, di sini berhasil. Oke, jadi untuk hasil dari grafik di bagian LPF itu adalah seperti ini. Jadi, ini yang dimaksud dengan garis perbatasan atau wilayah transisi wave. Jadi, di sini ini adalah frekuensi yang tinggi, sedangkan di sini ini adalah frekuensi yang rendah. Jadi, di sini Jadi disinilah yang diloloskan, yaitu yang frekuensi rendah yang diloloskan. Oke, jadi inilah tutorial untuk membuat rangkaian LPF. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menggunakan semua rangkaian LPF, HPF, VPF, dan juga band reject. Oke, untuk selanjutnya di sini saya sudah memiliki rangkaian RC-LPF, HPF, BPF, dan juga band reject filter. Begitupun saya dengan rangkaian RL, di mana tadi saya sudah menjelaskan mengenai rangkaian RC bagian low filter. Nah, untuk selanjutnya saya juga masih akan menjelaskan mengenai rangkaian LPF dengan menggunakan komponen induktor dan juga resistor. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan ngeset nilai dari sign ini menggunakan nilai amplitudonya 1 dan juga frekuensinya 1. Jadi berbeda dengan yang tadi saya set 5. Oke, saya akan melakukan percobaan. Untuk caranya masih sama, sign-nya digeser ke sini. Nah, untuk hasilnya sama ya grafiknya dan yang atas. Bedanya ini ada di jaraknya.
Karena yang atas ini tadi kita set amplitudo dan frekuensinya itu amplitudo 5 dan juga frekuensinya itu di nilai 500. Sedangkan yang di bawah atau dengan yang komponen induktor dan juga resistor itu tadi saya beri nilainya masing-masing 1 antara amplitudo dan juga frekuensi. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini sama, ini merupakan garis perbatasan. Nah, di sini ini adalah frekuensi yang rendah dan sedangkan yang di sini ini merupakan frekuensi yang tinggi. Oke, untuk selanjutnya itu kita berlanjut ke rangkaian high pass filter atau HPF. Nah, untuk komponennya sendiri ini terdiri dari kapasitor dan juga resistor. Untuk caranya masih sama, tinggal kita masukkan. Nah, jadi inilah hasil dari frekuensi high pass filter, di mana ini arahnya naik. Dan di sini ini adalah frekuensi yang rendah, sedangkan di sini adalah frekuensi yang tinggi. Jadi frekuensi yang tinggi yang diloloskan. Yang rendah yang diloloskan. Jadi ini garis pembatasnya. Jadi ini perbandingan atau perlawanan dari LPF. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba dengan komponen induktor dan juga resistor. Nah, untuk hasilnya sama ya, naik. Oke, kemudian kita lanjut di bagian band pass filter. Oke, untuk band pass filter sendiri ini ada rangkaiannya kapasitor, terus ada 2 resistor, kemudian lanjut dengan kapasitor, baru ada ground. Nah, jadi ini untuk hasilnya. Jadi naik, di sini akan ada sini, terus kemudian bakal diturunkan. Nah, kenapa di sini jaraknya pendek atau melengkung? Ya karena di sini saya ngeset nilainya itu ada di sign-nya itu nilai 1, kemudian amplitudenya 1 dan ke frekuensinya 1. Sedangkan untuk nilai resistornya itu masing-masing ada di 10 kilo dan juga untuk kapasitornya itu ada di 1 nanofarad. Oke, untuk selanjutnya itu di band pass filter dengan rangkaian resistor, induktor, dan juga kapasitor. Dimana untuk induktornya itu untuk ukurannya itu ada di 1 mH. Kita coba, caranya masih sama. Nah, ini hasilnya. Mengapa hasilnya pucuk? Nah, ini dikarenakan tadi karena nilainya itu tidak seimbang. Jadi nilai resistornya itu ada di angka 10 kilo, sedangkan untuk induktor itu ada di 1 mH dan sedangkan di kapasitor ada di angka 1 nanofarad. Oke, kita akan mencoba dengan nilai berbeda. Oke, di sini saya akan lanjutkan dengan menggunakan rangkaian resistor yang saya beri nilai 330, kemudian ada induktor yang saya beri nilai 250 mH,
Kemudian ada kapasitor yang saya bernilai 100 nanofarad. Oke, jadi untuk gambarnya ini masih sama seperti dengan yang di atasnya. Begini. Set. Jadi ini merupakan tadi garis. Di sini itu adalah tegangan rendah, dan sini adalah tegangan tinggi. Ini adalah tadi yang diteruskan atau lurus dengan gain tertentu. Jadi ketika tadi saya menggunakan resistor 10 kilo, kemudian ada induktor dengan nilai 1 mH dan juga kapasitor dengan nilai 1 nanofarad, itu tadi kan garisnya itu akan lancip naik. Nah, sedangkan kalau saya menggunakan nilai terbaru, ini akan lurus gitu. Oke. Untuk rangkaian LPF, HPF, dan juga BPF sudah selesai saya jelaskan. Untuk selanjutnya itu ada di rangkaian BPF, rangkaian band reject filter. Oke, selanjutnya mungkin penjelasan sedikit mengenai band reject filter. Jadi, band reject filter atau BRF atau band stop filter atau BSF merupakan filter yang menolak atau melemahkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu, sementara frekuensi di bawah dan di atas rentang tersebut akan dilewatkan. Oke, nah di sini saya menggunakan komponen resistor sebanyak 3, kemudian ada kapasitor sebanyak 3. Kita coba. Oke, ini ada sedikit kesalahan. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai frekuensi filter yang terdiri dari low pass filter, high pass filter, dan juga band pass filter. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui mengenai materi frekuensi filter. Saya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.